Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha rajulan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaalu bih wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di pembukaan ceramah kali ini, melainkan kalimat meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa menolong kita. Kalimat pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa memberkahi kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan memberikan kita ketakwaan di dunia, sehingga kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Sebagaimana marilah kita membuka ceramah singkat ini dengan memuja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung dan tidak bisa kita kalkulasikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha innallaha laghafurur rahim. Dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Ayat ini berlaku kepada kita baik dalam keadaan normal maupun dalam kondisi sulit. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bagi orang-orang yang bersyukur, dia akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Dari ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwasannya apabila kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat yang berkali-kali lipat kepada kita. Dan apabila kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia mendapatkan ancaman berupa inna adzabi lasyadid. Masyiral muslimin yang semoga Allah muliakan, sebagaimana marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta pada keluarganya dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Masyiral muslimin yang semoga Allah muliakan, dalam kondisi hari-hari ini, semua sepakat kondisi ini tidak mudah bagi kita, dan banyak orang yang semakin memburuk, dan semakin memburuk. Maka ada sebuah konsep yang harus kita camkan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita baca, kita dengar,
kita resapi dan jadikan kita pegangan di antara pegangan-pegangan yang lain. Ketika kita mendapatkan kondisi tidak normal, kondisi sulit, kondisi berat, dan kondisi penuh ujian dan masalah seperti hari-hari ini, Masyiral muslimin yang Allah muliakan, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau berbicara tentang musibah di dunia, belum berbicara tentang ujian dan kesulitan, belum juga menyampaikan sesungguhnya pertolongan itu datang kepada seorang hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan datang kepada hamba tergantung mu'anahnya. Masyirul mukminin, apakah tahu mu'anah itu apa? Mu'nah merupakan kebutuhan, sebagaimana mu'nah juga berarti syiddah, yang berarti kesulitan atau ujian bagi seorang hamba. Dari kalimat ini kita dapat menyimpulkan bahwasannya Allah akan memberikan pertolongan kepada kita sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kesulitan kita, sesuai dengan masalah-masalah hidup kita, sesuai dengan krisis yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan pertolongan sesuai dengan kesulitan yang dihadapi oleh hambanya. Oleh karena itu, apabila masalah yang kita alami bisa kita deskripsikan dengan angka, lalu keluar angka 70%, maka pastilah Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya itu berupa angka senilai 70%. Oleh karena itu, ketika kita sedang terkena masalah atau ujian, maka kita harus tetap benar-benar mencamkan bahwasannya ujian dan pertolongan berjalan bersamaan, garis lurus dan paralel. Tidak mungkin ujian meninggalkan pertolongan, dan tidak mungkin masalah meninggalkan pertolongan, karena Allah yang memberikan kita ujian, sebagaimana Allah memberikan kita pertolongan. Oleh karena itu, di penghujung ceramah ini, marilah kita doakan saudara-saudara kita semua, termasuk untuk kita, agar senantiasa mendapatkan pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita tetap dijadikan orang-orang yang tetap bersyukur, agar Allah senantiasa menambah nikmat kepada kita. Karena orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah, maka mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih, sebagaimana Allah berfirman, inna azabi lasyadid. Marilah kita mendoakan untuk kebaikan kita semua di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, karena sesungguhnya kebenaran itu hanyalah milik Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.